skuad Garuda makin lengkap jelang Taisha di Bali. Di sisi lain, timnas Jepang akan turunkan skuad muda Olimpiade untuk hadapi timnas Indonesia. Bukan hanya Uruguay, kini Brazil juga akan tantang timnas Indonesia di FIFA Matchday. Aduh, mana tuh Malaysia yang katanya nolak timnas Indonesia? Makin kebakaran jenggot nggak tuh mereka? Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman yang telah memberikan like-nya ke video ini. Apakah ini motif timnas Jepang membantu timnas Indonesia? Kabar itu bukan kabar burung semata. Pasalnya, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu pun sudah menyatakan bakal mengerahkan pemain jempolan Olimpia di 2024 Paris untuk melawan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi. Lihat Moriyasu menurunkan pemain muda untuk membuka kesempatan bagi penggawa junior guna berkembang. Jepang bakal melakukan rombak besar-besaran lawan timnas Indonesia untuk memberi peluang kepada 8 nama yang tampil di Olimpiade ke-2024. Saya ingin menampilkan pemain yang bisa jadi kekuatan kami di masa depan dan merasa tertantang untuk mengembangkan taktik di tim, ujar Moriyasu. Beberapa nama jempolan Olimpiade 2024 yang bakal diorbitkan adalah pemain klub kasta kedua Liga Inggris Bristol City, Yu Hirakawa. Kemudian ada pula Sun Sukemito yang sedang membela klub Liga Belanda Sparta Rotterdam. Bukan tanpa alasan, Jepang bakal memanggil pemain muda lawan timnas Indonesia karena dominan di grup C. Jadi makin menarik nih pertandingan dua negara yang bakal jadi penutup di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Masa depan pemain timnas Indonesia Jordi Ahmad tengah jadi sorotan. Usai kontraknya di Johor Darul Ta'zim yang berakhir di bulan Mei ini tidak diperpanjang, sempat muncul isu Jordi Ahmad akan berkarir di Liga 1 musim depan dan sejumlah klub pun dikaitkan dengannya. Namun, bak memberikan kejutan Jordi ternyata melabuhkan hatinya ke klub lain. Sebelumnya, Jordi Ahmad saat ini tengah bergabung dengan skuad Garuda yang segera menjalani pengusatan latihan di Bali. Seiring itu, muncul kabar yang menyebut bahwa pemain berusia 33 tahun itu tidak akan melanjutkan karir di Indonesia. Lantas, apakah Ahmad akan pensiun? Ex-pemain Swansea City itu disebut akan kembali ke Spanyol. Cukup mengejutkan bukan? Isu tersebut bukan isapan jempol belaka karena sudah merebak luas di Malaysia. Penyebabnya pernyataan yang dilontarkan Pegawas Nasional Negeri Jiran, Jafran Abdullah, soal rencana Jordi Ahmad. Menurut Jafran, Jordi Ahmad akan kembali ke Spanyol selesai kontraknya dengan JDT berakhir. Hal itu disampaikan Jafran lewat tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadinya. Selamat jalan Jordi Ahmad, senang rasanya memiliki teman seperti Anda dan juga murid yang setia. Saya mendoakan yang terbaik bagi Anda saat kembali ke Spanyol untuk babak selanjutnya dalam karir Anda, tulis Jafran Abdullah. Spanyol memang bukan tempat yang asing bagi Jordi Ahmad. Meski kini menyandang status kewarganegaraan Indonesia, Ahmad memulai karirnya bersama Espanyol, kemudian bermain untuk Rayo Vallecano dan Real Betis. Lantas, apakah Jordi Ahmad akan kembali memperkuat salah satu klub tersebut? Hal itu masih misteri, mengingat saat ini fokus Ahmad untuk timnas Indonesia jelang melakoni 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Oleh Romeni, susul Marcelino tiba di Bali. Nyanyian oleh kembali teringat melihat Marcelino, Ivergener, dan Asnawi yang tengah asik menikmati liburan sebelum melakukan pengusatan latihan 25 Mei mendatang. Membuat pemain timnas Indonesia oleh Ramni tak sabar ingin segera terbang ke Indonesia dan bergabung dengan pemain timnas Indonesia lainnya. Perlu diketahui sebelumnya, pelatih kepala Patrick Kluivert beserta para asistennya sudah tiba dan bahkan memantau beberapa laga di Liga ke-1. Sang juru taktik asal Belanda memanggil total 32 pemain untuk melaksanakan pengusatan latihan, termasuk oleh Ramni diantaranya. Diharapkan untuk memainkan peranan penting lagi setelah menjadi penentu kemenangan 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret lalu. Bahkan nyanyian oleh menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat itu. Kontribusinya dari Ramni.
Nah, PSSI sendiri memang punya rencana untuk menggelar uji coba melawan tim kuat tiap tahunnya. Dan diketahui ada nama timnas Brazil yang juga masuk ke dalam radar. Jelas, meskipun Brazil kini levelnya nggak seperti era lawas yang isinya ngeri, tapi biar gimana pun, Brazil tetaplah Brazil. Dan menurut mantan pemain tim Samba, yaitu Ricardo Kake, akan jadi sesuatu yang luar biasa andai rencana itu bisa terrealisasi. Sebab Kake yang pada tahun 2023 kemarin sempat berkunjung ke Indonesia, menilai jika fanatisme sepak bola di negara ini sangatlah luar biasa. Hal yang di satu sisi makin membuat tetangga merajuk, karena sebelum ini pun Indonesia udah dapat tawaran menarik dari Belanda maupun Rusia, wabil khusus sama Malaysia. So pasti kabar ini makin membuat nama Indonesia naik dan mereka makin penggelam, yang mana itu semakin diperparah dengan makin minimnya antusias buat menyambut laga ASEAN All Stars, kekalahan setan merah atas Tottenham di final Liga Eropa. Diduga kuat juga jadi salah satu faktor yang mendasari ini semua. Semua tahu kalau di bulan September nanti jadwal dari timnas Indonesia masih kosong, dan tentu saja momen itu sendiri akan dimanfaatkan oleh PSSI untuk menjalani laga persahabatan sekaligus uji coba. Manakala Indonesia harus tarung di round keempat, Ya, PSSI sendiri sudah ngirim undangan ke 3 negara, yaitu Lebanon, Kuwait, serta Malaysia. Akan tetapi hanya Lebanon dan Kuwait aja nih yang memberi respon. Sedangkan Malaysia, ya nggak tahu sih, dim-dim baik, kan gitu. Nah, sebenarnya ada Rusia juga yang nawarin, tapi Pak Erik sendiri menegaskan, kalau buat Rusia, situasinya agak sulit karena hal-hal non-teknis yang melandasi itu. Namun ternyata ada juga negara-negara seperti Uzbekistan serta Tajikistan yang kabarnya bersedia. Sehingga menarik nih, kira-kira negara mana yang akan menjalani FIFA Matchday bareng tim Garuda di September nanti. Sementara itu kemarin, sebagaimana kita tahu kalau Uruguay melalui duta besarnya yang ada di Indonesia, yakni Cristina Gonzalez, memimpikan jika negaranya siap untuk menjalani laga pertandingan persahabatan melawan Indonesia. Dan semua tahu kalau Indonesia bukanlah lawan yang asing bagi Uruguay. Sebab di tahun 1974 dan 2010, kedua negara sudah pernah bertemu dengan catatan Indonesia sekali menang dan Uruguay 2 kali menang. Nah, satu-satunya yang jadi kendala pasti soal waktu. Dan diprediksi, rencana itu sendiri mungkin baru bisa terrealisasi di tahun ke-2026. Karena di 2025 ini, Uruguay masih fokus menjalani laga di kualifikasi Piala Dunia. Mungkin, jika mereka sudah kelar serta dipastikan lolos, Indonesia mungkin bisa jadi lawan sebagai bentuk pemanasan sebelum La Celeste tampil di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ya intinya, kini tinggal bagaimana respon dari PSSI. Apakah mereka mau diajak? Apakah mereka mau diajak bertanding oleh Uruguay atau enggak? Namun yang pasti, PSSI mau-mau aja sih, asalkan waktunya cocok dan tidak mengganggu agenda yang lain. Sebab ya, biar gimana pun, Uruguay bukan tim gondal-gandul, kan gitu. Di balik tanggal baca hati, tembuni mun pagi, perjuangan kejati, diukir di lelung hati, lawan semua rintangan, tak kenal hati rata letih, jiwa-jiwa kuat, bercahaya padamu nama diri, harum bumi pertiwi, menyentuh dalam darah juara, gemuruh dalam dadar, cita-cita membarat, terjauh jalan di jalan, tak pernah henti berlari. Garu dari dadaku, kini datang di abadi. Garu datang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau padai membiru. Sementara itu, PSSI sendiri sebenarnya udah menyiapkan calon lawan tim kuat nih. Setelah Argentina sukses didatangkan. Nah, dari nama-nama tim yang ada, setidaknya ada sih yang secara resmi udah menerima surat dari PSSI, yang mana negara itu adalah Spanyol, Jerman, hingga Brazil. Ingat, ini yang dikirimi sama PSSI ya. Kalau Belanda itu bagian dari kerjasama sama KNVB, sedangkan kalau Uruguay dan Rusia, mereka yang memberi penawaran. Nah, kembali lagi soal tadi, adapun dari berbagai negara tadi, menurut Pak Erik, ya emang belum ada yang respon. Begitulah kira-kira yang pernah beliau sampaikan setelah menggelar laga versus Argentina beberapa tahun lalu. Yep, tak lama berselang-selang itu, Pak Erik mengatakan jika ada Maroko, Brazil, dan Portugal yang memberikan respon positif. Akan tetapi, tetap yang dipilih cuma satu, karena memang begitulah rencananya. Saya sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, Brazil, dan Portugal. Tapi kami hanya bisa pilih satu lawan. Kalau kami melawan tim kayak mereka terus, kapan Indonesia naik rankingnya? Ini sebuah kehormatan bagi kami. Artinya pertandingan besar seperti ini hanya bisa dilakukan sekali. FIFA Matchday akan diisi untuk memperbaiki ranking. Ini bagian untuk membangun mental pemain Indonesia melawan pemain-pemain besar.
kata Pak Erik, dikutip dari Tempo. Ya, berkaca dari hal tadi, ada wacana jika kemungkinan besar Brazil adalah negara yang menjadi lawan besar selanjutnya. Ya meskipun Brazil pemainnya udah nggak sehebat yang era dulu, tapi biar gimana pun, tim Samba tetaplah tim Sambat. Apalagi mereka bakal dilatih sama Ancelotti, pelatih yang bergemilang, trofi dan sejuta pengalaman. Dan menurut kabar yang ada, kalau Ancelotti bakal mengajak Ricardo Kakak buat join jadi salah satu staf pelatih di sana, yang mana Kakak sendiri mengaku sangat tertarik. Jika seandainya itu benar, jika tim merasa saya bisa membantu dalam kapasitas apapun, saya rasa saat ini saya siap. Saya sudah mempersiapkan diri. Sejak saya pensiun, saya ingin mempersiapkan diri. Saya mengambil kursus bisnis olahraga di Harvard, juga mengikuti kursus kepelatihan dari CBF atau Federasi Sepak Bola Brazil. Saya punya pengalaman bersama tim nasional dan pernah tampil di Piala Dunia. Jika kesempatan itu datang, saya siap kembali untuk melayani tim nasional Brazil, kata Kakak pada media. Lebih lanjut soal ajakan Indonesia, Kakak mengaku juga setuju-setuju aja jika negaranya bermain lawan Indonesia.